Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amri Taufik Hasibuan. Nomor pokok mahasiswa 201021 079. Saya ingin menyampaikan presentase tugas LTS dengan mata kuliah Filsafat Hukum yang dengan dosen pengampuh yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Suparto, SH, SIP, MM, MSI, MH, CLA. Saya ingin mempresentasikan sebuah judul yaitu tentang pertentangan ataupun perbedaan ataupun perselisihan antara Pancasila dengan hierarki undang-undang, yang dalam hal ini saya ingin mengutip tentang Undang-Undang Dasar 1945. Yang ingin saya sampaikan pertama, bahwasanya yang harus kita garis bawahi adalah bahwa Pancasila harus kita letakkan dulu sebagai ideologi dasar negara, sebagai dasar konstitusi untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang dasar, undang-undang sampai seterusnya. Tapi dalam hal ini saya mendapati bahwasanya banyak hal, ataupun salah satunya di sini saya sampaikan amanat daripada undang-undang tersebut yang hari ini bertentangan dengan Pancasila itu tadi, di mana bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR, dan berubah menjadi kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang, yang berimplikasi kepada pasal lainnya tentang mekanisme dilaksanakannya pemilihan umum ataupun pemilu. Saya lagi-lagi kembali ingin membahas tentang pemilu. Saya ingin membahas tentang pemilu, di mana seperti sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya dalam mekanisme pemilu hari ini sudah sangat jauh dari yang namanya nilai-nilai dasar Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam amanat undang-undang tersebut katanya kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat melalui MPR. Tapi hari ini kita melaksanakan pemilihan umum. Ya, harus kita akui bahwasanya demokrasi ini ataupun pemilihan umum yang mana one man one vote, satu orang satu suara, ini merupakan salah satu buah daripada hasil reformasi setelah tahun 98 dulu yang kita capai sebagai rakyat Indonesia. Tapi lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwasanya demokrasi liberal yang seperti yang kita anut sekarang ini mempunyai banyak yang saya rasa kita mempunyai banyak kekurangan dan juga kejanggalan. Biarpun di sisi lain kita melihat ada hal positif, tapi hal positif itu tidak bisa menutupi seluruh kejanggalan-kejanggalan yang ada, karena kita lebih banyak menemukan kemudaratan. Kemudian saya ingin sampaikan bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, kita mendapatkan banyak hal ataupun banyak pasal yang sebenarnya bertolak belakang dan tidak sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Kenapa hari ini negara ini dikuasai oleh sekelompok kecil yang kita namakan dengan kelompok oligarki. Sistem perpolitikan, sistem tatanan pemerintah, begitu juga perekonomian, semua masih dikuasai oleh sekelompok kecil tadi yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa mementingkan kepentingan masyarakat. Kalau kita telah kembali di dalam undang-undang pemilu tersebut, banyak hal yang janggal, dan bukan lagi nilai-nilai yang dituangkan di dalam undang-undang itu kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, bukan, tapi kedaulatan ini sekarang sudah beralih di tangan partai. Maka hari ini yang menjadi penguasa-penguasa di negara ini adalah para pimpinan-pimpinan partai politik
Kenapa? Mereka mempunyai kekuatan besar di dalam undang-undang pemilu tersebut. Dan yang mewakili rakyat atas dasar rekomendasi partai tersebut bisa diintervensi oleh pimpinan-pimpinan partai. Makanya kepentingan-kepentingan masyarakat itu sangat jauh untuk dapat direalisasikan ataupun dapat tercapai begitu. Kemudian kenapa saya ingin sampaikan bahwasanya kita harus kembali kepada sistem lama. Bukan saya bersikap konservatif ataupun kembali kepada masa lalu. Bukan saya ingin mengajak mundur, akan tetapi harus kita kaji kembali bahwasanya sistem yang dulu pernah dilaksanakan setelah Undang-Undang Dasar itu dicetuskan, bahwa presiden itu dipilih oleh MPR, kita harus kaji. Bukan sistemnya harusnya yang kita robah, tapi kita lihat MPR di masa itu dengan MPR di masa sekarang, mekanisme pemilihannya seperti apa. Dulu itu ABRI ataupun angkatan bersenjata masih boleh mempunyai banyak pekerjaan, bukan hanya sebagai angkatan bersenjata saja atau polisi saja atau TNI saja, tapi ada dui fungsi yang bisa dimanfaatkan mereka. Kemudian ada PNS yang tidak dilarang untuk ikut dalam terjun di dalam berpolitik, ikut menjadi anggota daripada keanggotaan partai politik. Maka ini harus kita lihat dulu bahwasanya MPR dulu itu seperti apa, parlemen yang menguasai siapa. Maka jangan disamakan dengan sistem hari ini di mana kita sudah mempunyai banyak partai, tapi pemilihannya dipilih oleh masyarakat ataupun rakyat dengan istilah one man one vote, satu suara, satu pilihan, satu suara. Kemudian negara Indonesia yang sebesar ini yang kita harapkan akan menjadi negara maju. Sampai kapan negara kita ini akan terus seperti ini? Apa kita akan menunggu 5, 10, 15 bahkan 20 tahun lagi bahwa sistem yang ada hari ini yang kita yakini bukan hanya merusak tatanan masyarakat akan terus kita perjuangkan. Coba kita kaji. Di dalam pemilihan umum itu, bagaimana ongkos politik yang dikeluarkan begitu besar, bukan hanya ongkos politik, tapi ongkos sosial juga. Jadi saya rasa belum lagi waktu kampanye yang begitu lama, maka kalau seandainya duit yang begitu banyak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, sudah berapa banyak yang bisa kita berdayakan dan juga yang bisa kita bangun untuk kemaslahatan masyarakat. Kemudian hari ini kita sama-sama ketahui bahwasanya untuk pencalonan ada yang namanya presiden threshold. Ini atas dasar usulan partai. Dan yang lagi-lagi ingin saya sampaikan, untuk pemilu yang akan datang, ini calonnya sudah kebaca. Paling ada nanti untuk presiden itu 2 pasangan calon. Kenapa? Karena partai ini dibatasi. Ada namanya presiden threshold. Paham tak kita bahwasanya keuntungan ini sebenarnya sepenuhnya berada di tangan partai? Apa iya generasi-generasi penerus bangsa yang saya rasa ribuan bahkan jutaan orang yang layak menjadi pemimpin negara ini tapi harus dibatasi oleh sistem? Ini juga menjadi beban besar bagi kita sebagai rakyat Indonesia. Kemudian yang paling lucu, ada sistem presiden threshold, tapi pemilihannya serentak. Jadi dalam pemilihan serentak itu dan juga memakai presiden threshold ini sebenarnya seperti apa gitu? Apakah ini tidak rancu? Presiden threshold itu kan dihitung dari hasil pemilihan legislatif. Tapi kan yang dipakai sekarang itu pemilihannya sama, mau legislatif, eksekutif sama. Jadi perhitungan suara itu di mana? Maka ini yang menjadi lucu di pemilu tahun 2019, dikembalikanlah untuk penghitungan suara itu diambil dari pemilu tahun 2014. Ini kan lucu. Ini lucu. Harusnya diambil dari pemilu tahun yang sama tapi dalam pemilihan legislatif. Inilah namanya regulasi yang dipaksakan seperti itu. Maka saya rasa ini sangat merusak. Karena juga membatasi generasi.
Kemudian itu yang ingin saya sampaikan. Kita perbaikilah sistem yang mungkin ya dalam kaidah itu kita mengambil hal-hal yang lama yang masih baik, mempertahankan hal-hal yang lama yang masih baik, tapi juga membuat hal yang baru yang lebih baik lagi seperti itu. Maka dalam sistem pemilihan umum ini saya rasa tidak sesuai dengan amanah undang-undang tersebut. Jauh daripada amanah undang-undang. Belum lagi kita kaji bagaimana di dalam pasal 33 itu Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh kekayaan alam Indonesia ini katanya diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Lagi-lagi lelucon apa yang terjadi hari ini? Kemakmuran yang mana? Apa kontribusi daripada partai-partai politik tersebut ataupun para oknum-oknum oligark tersebut dalam memakmurkan masyarakat kita? Tidak ada. Yang mereka pikirkan adalah kepentingan pribadi. Saya melihat lambat laun negara kita ini akan menjadi seperti negara sindikat. Semua baik itu aktor politik, pejabat, pengusaha, semua profesional, di belakangnya bandit semua. Maka kalau ini masih akan terus tetap kita pertahankan sampai kapan? Maka yang ingin saya sampaikan, ayo kita bangkit, kita perbaiki kembali. Jangan ada namanya perselisihan dalam aturan-aturan yang dibuat. Kan jelas di dalam Undang-Undang Dasar juga disebutkan harus sesuai dengan hierarki, saling menguatkan seperti itu. Jangan sempat ada yang bertentangan. Apalagi ini bertentangannya dengan nilai-nilai Pancasila. Coba kita lihat itu. Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan yang seperti apa? Apa permusyawaratan yang seperti ini? Orang yang tidak pernah sekolah, yang kerjanya hanya bertani ataupun berdagang di kaki lima, mesti kita samakan suaranya dengan seorang profesor yang sudah berkecimpung menimba ilmu sampai lebih dari separuh hurufnya untuk menuntut ilmu. Suaranya masih harus tetap kita samakan. Demokrasi apa? Apa belum sanggup kita bilang ini adalah demokrasi liberal? Maka dari itu saya ingin sampaikan, ayo kita perbaiki kembali sistem ini. Kita kembali kepada hal-hal yang lama tapi itu masih mempunyai nilai yang baik dan kita pertahankan seperti itu. MPR itu bisa kita robah bukan dengan sistem yang dulu, sangat jauh sekali. Bolehlah MPR dulu itu kan ditunjuk langsung oleh presiden. Kalau sekarang seperti apa sistemnya? Lebih dari 70% itu ya masih orangnya pemerintah. Jadi 30% suara minoritas itu ya bagaimana bisa bersuara? Nah, ini yang harus kita lihat dulu. Tapi kalau sekarang kan tidak seperti itu lagi. Lagian di MPR bisa kita perbaiki dengan cara ya kita masukkan dari seluruh profesi itu. Kalau bisa bukan hanya sekedar DPD, DPR yang duduk di kursi MPR, tapi ada profesional juga, baik itu dari kaum dosen, profesional, buruh, petani, pengusaha dan lain-lain. Saya rasa demikian. Terima kasih. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.